Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi machine learning dari kelompok 10. Integrasi machine learning ini berasal dari dalam sistem informasi ya. Oke, sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Mas Putu Bawa Gibran. Setelah itu ada Mas Habib Alipullah Al-Husain, ada Mas Abdul Mukmin, serta satu lagi yang tidak bisa mengikuti Zoom kali ini, yaitu Mas Dava Farel karena tidak bisa dihubungi sejak 3 jam yang lalu sudah berlalu. Oke, jadi tujuan dalam presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana machine learning dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi. Selain itu, peserta diharapkan dapat memahami manfaat yang diperoleh dari integrasi ini, mengenali tantangan yang mungkin muncul dalam prosesnya, serta mengetahui contoh-contoh implementasi nyata dari integrasi machine learning di berbagai sistem informasi. Setelah itu, sebentar. Jadi gambaran umumnya apa sih machine learning itu? Jadi machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma statistik untuk membangun model prediktif berdasarkan pola dari data historis, memungkinkan sistem melakukan klasifikasi, regresi, atau pengambilan keputusan secara otomatis. Jadi Oke, selanjutnya bisa dijelaskan untuk Mas Putu, apa sih machine learning itu? Silakan Mas Putu. Ya, apa itu machine learning? Bisa dilanjutkan slide-nya, Mas Moderator? Oke, machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan performanya secara otomatis tanpa diprogram ulang secara eksplisit dengan eksplisit eksplisit dengan menggunakan algoritma statistik. Machine learning membangun model dari data historis untuk melakukan tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan. Contohnya dapat kita lihat pada deteksi email spam, sistem rekomendasi produk, pengenalan wajah, hingga chatbot cerdas yang merespon pesan pelanggan. Jadi secara singkat, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi secara otomatis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ini memungkinkan sistem terus berkembang seiring bertambahnya data. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya Mas Apung. Jadi, apa itu sistem informasi? Oke, lanjut Mas Apung. Apa itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Sistem ini bisa berbentuk aplikasi atau digunakan untuk manajemen akademik, rumah sakit, perbankan, logistik, hingga sistem ERP perusahaan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membantu efisiensi dan efektivitas kerja, yaitu secara singkat, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Contohnya bisa berupa sistem akademik, manajemen, rumah sakit, hingga ERP perusahaan. Oke, Mas Apung bisa lanjut. Oke, Oke, jadi mengapa integrasi diperlukan? Oke, Mas Moderator, lanjutkan. Mengapa integrasi diperlukan? Sistem informasi tradisional umumnya bersifat statis dan hanya menjalankan aturan-aturan yang telah diprogram secara manual. Dalam era data yang terus berkembang dan kebutuhan bisnis yang dinamis, sistem perlu
mohon maaf, sistem perlu menjadi lebih adaptif dan responsif. Integrasi machine learning memungkinkan sistem informasi untuk belajar dari data mengenai pola dan memberikan rekomendasi atau prediksi secara otomatis. Hal ini membuat sistem lebih cerdas dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, yaitu tanpa machine learning banyak banyak sistem informasi hanya mampu menampilkan data apa adanya. Integrasi machine learning menjadikan sistem ini cerdas dan adaptif, mampu mendeteksi pola, memberikan saran, bahkan mengambil keputusan otomatis berdasarkan data yang tersedia. Oke, bisa dilanjutkan. Nilai-nilai dari integrasi machine learning. Oke, selanjutnya Mas Apung. Oke, kelebihan. Dengan mengintegrasi machine learning ke dalam sistem informasi, organisasi memperoleh nilai tambahan dan signifikan. Sistem tidak hanya menyimpan dan menampilkan data, tetapi juga dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Machine learning juga mampu melakukan prediksi terhadap kejadian di masa depan seperti permintaan pasar atau risiko kerugian. Selain itu, kemampuan mendeteksi anomali dan kecurangan secara real time membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Ya, jadi di sini uh, akan dilanjutkan oleh Mas Alip ya untuk kekurangannya. Oke, untuk Mas Salib, dipersilahkan untuk melanjutkan. Jadi saya akan melanjutkan apa yang dipresentasi oleh Putu. Jadi di kekurangan di sini yaitu ada kualitas dan ketersediaan data. Yang pertama, machine learning atau ML sangat bergantung pada data. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak bersih atau bias, hasil prediksinya juga bisa salah atau menyesatkan. Kompleksitas teknis, integrasi machine learning memerlukan pengetahuan khusus dalam pemodelan, pemrosesan data, dan integrasi API. Ini bisa jadi tantangan besar bagi tim IT tradisional. Yang ketiga ada bias dan etika. Model ML atau machine learning bisa mempelajari bias data dari historis sehingga menimbulkan keputusan yang diskriminatif, tidak adil, atau tidak etis. Lalu yang keempat ada kebutuhan pemeliharaan. Jadi mode machine learning ini harus diuji dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Tanpa pemeliharaan, performanya bisa menurun seiring waktu. Dan terakhir yang kelima ada keterbatasan inter, interpret, interpretasi. Beberapa model machine learning seperti neural network atau bersifat black box, artinya sulit dijelaskan bagaimana mereka membuat keputusan sehingga menyulitkan transparansi. Selanjutnya, Mas Apung. Mas Apung. Udah? Jadi selanjutnya ada area aplikasi machine learning dalam sistem informasi. Jadi machine learning dapat diterapkan dalam berbagai aspek sistem informasi. Misalnya untuk memprediksi permintaan produk berdasarkan tren historis, merekomendasikan produk pada pelanggan berdasarkan perilaku belanja, mendeteksi transaksi yang mencurigakan dalam sistem keuangan, serta menyediakan chatbot cerdas yang dapat merespon pertanyaan pengguna secara otomatis 24 jam. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, sebentar. Silakan. Eh, Contoh aplikasi machine learning dalam sistem informasi. Next. Saya beri contoh sedikit ya. Jadi, beberapa contoh aplikasi dalam machine learning ada Python, Flash, FastAPI yang digunakan untuk backend dan machine learning. Model ini dikembangkan dengan scikit-learn, TensorFlow, atau
PyTorch. Sistem data dikelola di PostgreSQL atau MongoDB dan dikomunikasikan dilakukan lewat REST API atau RGPC, deployment versi Docker, Kubernetes, dan pipeline CI atau CD. Maaf mengganggu, saya hanya menambahkan saja ya. Oh, Oke, selanjutnya lanjut. contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya, yang pertama ada prediksi. Dengan memanfaatkan model prediktif, organisasi dapat memperkirakan penjualan di masa depan, mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tidak membayar tepat waktu, atau bahkan memprediksi pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti menggunakan layanan. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pencegahan risiko. Contoh aplikasi selanjutnya ada rekomendasi dan personalisasi. Machine learning dapat digunakan untuk menyarankan produk yang relevan bagi pengguna di platform e-commerce berdasarkan histori belanja dan preferensi mereka. Dalam dunia pendidikan, sistem learning dapat memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan performa masing-masing siswa. Eh, Oke, Sini ada silakan. contoh aplikasi chatbot dan NLP. Chatbot berbasis machine learning dan natural language processing atau NLP mampu memahami bahasa alami pengguna dan menjawab pertanyaan umum secara otomatis. Selain itu, NLP digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan dari ulasan atau feedback serta mengekstraksi informasi penting dari dokumen teks. Lalu juga eh, berbagai teknologi mendukung integrasi ini, kayak Python, Flash, dan Fast API digunakan untuk backend dan ML model dikembangkan dengan scikit-learn, TensorFlow, atau PyTorch. Sistem data dikelola di PostgreSQL atau MongoDB dan komunikasi dilakukan lewat REST API atau gRPC. Deployment difasilitasi Docker, Kubernetes, dan pipeline CI atau CD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdul. Oke, Mas Abdul bisa melanjutkan untuk Oh, arsitektur tes ada integrasi. Ada, siap. suaranya kah? Silakan melanjutkan, Mas. Mas Abdul Mukmin. Arsik. Oke, siap. Arsitektur integrasi ML atau machine learning dalam SI atau sistem informasi. Proses integrasi dimulai dari pengumpulan data dari sistem informasi, kemudian data dibersihkan dan diproseskan untuk melatih mode machine learning. Setelah mode dilatih, ia disimpan dan diakses melalui API atau Application Programming Interface. Sistem informasi kemudian dapat memanggil API tersebut untuk mendapatkan hasil prediksi secara langsung. Oke, slide selanjutnya Mas Apung. Slide selanjutnya Udah, silakan. yaitu teknologi pendukung. Untuk mendukung integrasi machine learning dalam sistem informasi, sebagai teknologi digunakan bahasa pemrograman seperti Python digunakan untuk backend dan machine learning. Library seperti Scikit-learn, TensorFlow, dan Python Mohon maaf, digunakan Mas. untuk Ini tadi udah ya. dibaca. Langsung selanjutnya aja. Oh ya, Contoh-contoh studi kasus ya. lanjut. Ya. Siap-siap. Contoh studi kasus. Oke, selanjutnya Mas Apung. Studi kasus 1. Sistem rekomendasi berbasis machine learning di platform Commentshare. Integrasi machine learning memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan secara personal dengan menganalisis data historis pembelian, perilaku browsing,
dan integrasi pengguna, mode ML dapat memprediksi produk yang paling mungkin diminati oleh setiap pengguna. Keunggulan sistem rekomendasi ini antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan produk yang sesuai preferensi. Yang kedua, mendorong peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan inventaris dan pemasaran dengan insting dan memperoleh dari pola pembelian. Oke, selanjutnya. Studi kasus 2. Sistem informasi akademik. Prediksi mahasiswa berisiko DE atau terlambat lulus. Yang pertama yaitu sistem menggunakan data akademik seperti nilai, kehadiran, dan aktivitas mahasiswa untuk melatih mode machine learning. Yang kedua, mode prediksi mahasiswa yang berisiko DO atau dropout atau terlambat menyelesaikan studi. Yang ketiga, hasil prediksi digunakan oleh pihak akademik untuk memberikan intervensi lebih awal, seperti bimbingan khusus atau program reminder. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan integrasi ML atau machine learning. Sistem menjadi alat proaktif yang membantu peningkatan retensi dan keberhasilan mahasiswa. Slide selanjutnya. Tantangan integrasi machine learning dalam sistem informasi. Integrasi machine learning ke dalam sistem informasi bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan utama yang sering ditemui meliputi: yang pertama, data yang terbatas atau tidak bersih. Data yang digunakan untuk melatih mode ML harus lengkap dan berkualitas. Data yang kurang baik dapat menyebabkan mode tidak akurat atau bias. Yang kedua, masalah etika dan bias model. Mode ML dalam merefleksikan bias dalam data yang berpotensi menimbulkan keputusan tidak adil atau diskriminatif. Yang ketiga, kompleksitas teknik integrasi. Menggabungkan ML ke dalam sistem yang sudah berjalan memerlukan keahlian teknik yang mendalam, mulai dari pipelines dan data hingga development. Yang keempat, mode sulit dijelaskan atau black box. Banyak algoritma ML, terutama deep learning, sulit dipahami dan dijelaskan, yang bisa menjadi mahasiswa saat diperlukan transparansi. Yang keempat, pemeliharaan dan training berkala. Mode harus terus diperbarui dengan data baru agar tetap relevan dan akurat. Memerlukan pemantauan dan sumber daya tambahan. Untuk slide selanjutnya, Mas Abang. Solusi tantangan integrasi machine learning. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam integritas machine learning ke dalam sistem informasi, diperlukan beberapa solusi penting. Yang pertama, pengolahan data yang baik, menjamin kualitas, keamanan, dan ketersediaan data sehingga mode ML dapat dilatih dengan data yang bersih dan terpercaya. Yang kedua, monitoring dan retraining mode, melakukan pemantauan kinerja mode secara berkala dan memperbarui mode agar tetap akurat mengikuti perubahan data. Yang ketiga, kolaborasi antar tim menggabungkan keahlian dari data science, engineer, dan stakeholder bisnis agar implementasi berjalan efektif. Yang keempat,
Dokumentasi dan transparansi model. Menyediakan dokumentasi lengkap dan penjelasan tentang bagaimana model pekerjaan untuk mengurangi risiko black box. Yang keempat, yang kelima, otomatisasi pipelines dan development menggunakan alat CI atau CD, dan otomatisasi untuk mempercepat dan menjaga konsistensi program pengembangan dan implementasi mode ML. Yang slide selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul Mukmin sudah menjelaskan, dan juga teman-teman Mas Habib Alipullah dan Mas Putu. Sekarang saat terakhir, bukan saat terakhir ya, tapi bab terakhir, yaitu kesimpulannya. Jadi integrasi machine learning membuat sistem informasi lebih adaptif, cerdas, proaktif dalam mendukung pengambilan keputusan. Dan juga machine learning memungkinkan prediksi, personalisasi, layanan, dan automasi dalam skala besar. Meskipun terdapat tantangan seperti kualitas data, kompleksitas teknis, dan kebutuhan pemeliharaan model, solusi yang tepat dapat mengatasi hambatan tersebut. Jadi, meskipun susah untuk dipecahkan, tetap ada solusinya, tetap akan ada jalan keluarnya. Dengan pendekatan yang terstruktur, dengan teknologi yang sesuai, integrasi machine learning dalam sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dan nilai strategis bagi organisasi. Dan semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas dan praktis tentang bagaimana machine learning dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era digital. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam konteks masing-masing. Ini mungkin masih 22 menit dikarenakan ada satu teman saya yang tidak bisa mengikuti. Jadi saya mohon maaf, mungkin sampai 25 mungkin Pak ya. Sudah terakhir. Mungkin dari para peserta yang bakalan lihat video kita mungkin akan ada yang bertanya ini Mas Apung nih ya. Ya, mungkin beberapa akan bertanya nih. Iya. Jadi kita Sebenarnya isi waktunya untuk tanya jawab aja Mas Putu ya. ya benar. Boleh, Jadi boleh, di sini boleh. saya akan kemungkinan ada yang bertanya apa sih manfaat utama integrasi machine learning ke dalam sistem informasi yang sudah ada? Nah, Nah, boleh dijelaskan. jadi guys, nah untuk manfaatnya, integrasi machine learning ke dalam sistem informasi yang sudah ada memberikan beberapa manfaat utama. Pertama, meningkatkan otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya memerlukan intervensi manual. Yang kedua, peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lebih mendalam dan prediktif. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat oleh analisis konvensional, membuka peluang untuk inovasi dan optimasi. Terakhir, ini memungkinkan personalisasi layanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, Nah, saya ada pertanyaan kedua nih Mas Putu un- nih. Jadi, tantangan apa nah, sih yang sering muncul saat mengintegrasikan model machine learning ke dalam arsitektur sistem informasi yang kompleks? Jadi, apa mengintegrasikan tuh Mas model Apung? machine learning ke dalam sistem informasi yang kompleks sering kali menghadapi beberapa tantangan nih. Salah satunya adalah kompatibilitas data. Memastikan data dari berbagai sumber dapat diakses dan digunakan oleh model machine learning. Kemudian, latensi dan kinerja model machine learning yang kompleks dapat memerlukan sumber daya komputasi yang besar dan berpotensi memperlambat sistem. Nah, tantangan lainnya adalah manajemen siklus hidup model atau model life cycle management, termasuk pemantauan, pembaruan, retraining, dan retraining model. Terakhir nih, keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, terutama saat berhadapan dengan data sensitif.
Seperti itu Mas Putu. Jadi tantangannya ya untuk Oke. teman-teman. Mungkin ada pertanyaan untuk ketiga Jadi Mas Habib sama Bang ya Mas Ada Putu. untuk Mas yang Arteh ketiga. mungkin Jadi pertanyaan ketiga itu, Boleh tuh, apa tuh? bagaimana kita bisa memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih model machine learning adalah berkualitas tinggi dan representatif. Nah, gimana tuh? Jadi, kualitas data adalah kunci keberhasilan mode machine learning untuk memastikan data berkualitas tinggi dan representatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pembersihan data, data cleaning. Jadi, data cleaning itu mengidentifikasi dan menangani missing value, live, dan noise. Selanjutnya Oke. ada transformasi data, menyesuaikan format dan skala data agar sesuai untuk model machine learning. Terus ada validasi data, memeriksa konsistensi dan akurasi data terhadap aturan bisnis atau sumber terpercaya. Terus ada sampling yang tepat, memastikan bahwa dataset pelatihan mempresentasikan populasi data secara keseluruhan untuk menghindari bias. Selanjutnya ada pemantauan kualitas data berkelanjutan, menerapkan sistem untuk memantau kualitas data secara real-time atau berkala. Oke, seperti itu. Mungkin ada Ada yang pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari keempat Mas untuk Agung. Mas Mukmin? Ada. Boleh. Apa tuh Mas Mukmin Pertanyaan tuh? tuh, bagaimana cara mengukur keberhasilan integrasi machine learning dalam suatu sistem informasi? Nah, apa tuh Bang? Apa tuh? Eh, Keberhasilannya itu mengukur keberhasilan integrasi ML, melibatkan evaluasi metrik yang relevan. Ini bisa mencakup metrik kinerja model ML seperti akurasi, presisi, recall, F1 Soccer atau RMSI, tergantung pada jenis modelnya. Dampak pada tujuan bisnis, misalnya peningkatan pendapatan, pengurangan biaya operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, atau efisiensi proses, latensi dan throughput sistem. Memastikan integrasi ML tidak menurunkan kinerja SI atau sistem informasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu adopsi penggunaan. Seberapa baik pengguna menerima dan memanfaatkan fitur berbasis machine learning ROI atau return on investment, analisis biaya manfaat dari implementasi ML. Yang kelima, mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Oke, sudah. Mungkin sampai situ saja. Karena meeting Zoom-nya udah mau habis ini. Udah ada muncul notifikasi ini ya. oh ya, Sudah mau udah habis. tersisa 10 menit. Waduh, Ya, tersisa 10 menit ini. Makanya nih. sebelum ketutup. Jadi seperti itu presentasi dari kami. Dari kelompok 10 tentang apa tadi saya lupa. Bentar. Integrasi machine learning di dalam sistem informasi. Integrasi machine learning, Ya. sistem informasi. Oke. Jadi terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mungkin apabila ada salah kata dari saya pribadi dan teman-teman saya, Mas Habib Alipullah, Mas Abdul Mukmin, Mas Putu Bawa Gibran Jowanuarta, saya meminta mohon maaf jika ada salah dan saya memohonkan maaf untuk teman saya satu lagi karena tidak bisa mengikuti. Saya sudah berusaha untuk menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Dari kemarin saya sudah bilang untuk presentasi hari ini. Jadi saya mohon maaf. Sudah seperti itu saja. Masih ada 1 menit, kurang 1 menit ini. Dijangkepin aja nih. Dijangkepin 1 menit dulu dah. Biar jadi 30 menit. Tetap 30 menit. Seperti itu. Jadi apa lagi nih yang perlu dibahas? Udah ya, udah semua ya. Udah semua sih kurang lebih kayak gitu sih guys. Nggak ada. Mungkin kalau untuk hal yang mendalam kalian bisa research sendiri Oke, ya bisa dari apa research. itu machine learning. Ya, Soalnya kita hanya fokus dalam apa integrasi machine learning di dalam sistem sistem informasi. informasi. Betul. Informasi. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Bisa ditutup Mas Moderator? Oke, sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar. 1, 2, 3.